Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas khusus saham Adro ya, dimana kemarin cukup mengejutkan ya, dimana saham Adro ini dia sampai ARB sebanyak 2 kali ya. Nah, saya pikir sebelum-sebelumnya untuk saham-saham sekelas Adro ini nggak bakal bisa ARB sebanyak itu ya istilahnya. Nah, saya pikir hanya saham-saham gorengan aja yang mampu ARB sampai sedemikian rupa. Ternyata saham Adro ini juga bisa ARB berjilid-jilid sampai 2 kali. Itu tentunya dikarenakan bisa dibilang salah satunya adalah karena ulah dividend hunter ya. Oke, jadi kita lihat aja untuk pola besarnya saham Adro ini. Kita lihat di mana harga saat ini ternyata sudah menembus area resistennya. Coba kita lihat, ini adalah area resisten saham Adro. Nah, di mana ini adalah resisten terdahulunya di tahun 2010 dan kemudian di tahun 2011 dan kemudian tersentuh lagi di tahun 2018 dan kemudian sempat di breakout, dan ternyata saat ini dia kembali turun di bawah area resistennya ini. Dan kemudian kalau kita lihat sendiri polanya ini ada juga resisten Adro atau harga tertingginya Adro ya. Ini di harga, ini saya tarik dulu, saya paskan. Oke, di harga 4.310 ini adalah area resisten Adro. Ini resistennya, dan kemudian di sini juga resistennya. Nah, kalau kita lihat sendiri ini polanya seperti pola double top ya, seperti ini. Sini, dan kemudian ini lagi. Oke, nanti saya nggak akan membahas lebih banyak atau membahas lebih lanjut untuk yang pola double top itu apa. Jadi seperti ini ya, ini adalah terbentuknya pola double top. Ketika double top terbentuk, istilahnya resisten yang terjadi atau terbentuk tidak lebih tinggi dibandingkan dengan resisten sebelumnya, dan kemudian dia menembus area support. Itu bisa dibilang hal yang sangat agak berbahaya ya dari saham Adro ini sendiri. Dan kemudian kalau kita lihat, kita buat tarik garis support trendline seperti ini juga dia sudah menembus support trendline-nya ya di sini. Dimana support areanya atau support horizontalnya ditembus, dan kemudian di sini juga trendline juga ditembus ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi untuk dari secara technical analisisnya agak bisa dibilang agak berbahaya ya untuk saham Adro ini untuk kondisi saat ini. Jangan-jangan dia akan lanjut turun terus sampai ke harga-harga di bawah harga 2000-an seperti itu. Tapi doa kita bersama jangan sampai dia lanjut turun ya. Nah, dan kemudian di sini kalau kita lihat juga dia sudah menembus garis EMA 50-nya di sini, yang garis warna hijau ini. Oke, ini saya menggunakan time frame bulanan ya untuk melihat pola besarnya dari saham Adro ini. Kemungkinan nanti kalau dia lanjut turun lagi dia akan kemana? Oke, kita akan cari resisten terdekatnya. Di sini ada resisten ya. Oke, di sini ada resisten, di mana ini adalah resisten terdahulunya di tahun 2019, dan kemudian di sini ada lagi di tahun 2020, dan kemudian di breakout di sini. Di breakout, dan kemudian apakah pertanyaannya apakah saham Adro ini akan lanjut ke area support 1700-an ini atau dia kembali naik lagi ya. Oke, jadi apakah dia akan bergerak seperti ini dan kemudian bergerak sideways di area sini baru dia kembali naik ke atas, atau malah dia akan kembali lanjut naik lagi ya di sini. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga ini bisa dibilang ada support minornya ya, dimana dia sempat terjadi pantulan di sini di tahun berapa ini? Di tahun 2023 bulan Mei. Oke. Nah, tapi di sini kalau bisa kita lihat dia terpantul di sini itu kenapa? Karena di sini ada garis EMA 50 dan kemudian di sini juga ada support trendline uptrendnya. Jadi dia bisa dibilang di sini dia mantul itu bukan karena sebab ya, di sini bukan tanpa sebab maksudnya. Di sini dia mantul itu karena dia tepat di area supportnya ini. Oke, dan kita akan buat support horizontalnya. Kita paskan dulu. Cukup susah ya. Oke, kita akan buat seperti ini aja. Saya akan besarkan dulu, hapus dulu. Karena sumbunya ini kecil ya, jadi nggak kelihatan. Oke, kita paskan dengan sumbunya. Oke, jadi seperti ini ya. Maaf. Jadi
Untuk saat ini Adro itu sedang berada di area support di harga 2050 atau batas bawahnya di harga 2010, di mana itu adalah support terdahulunya di tahun 2023 di bulan Mei. Oke, seperti itu. Jadi bisa dibilang masih ada harapan ya, dia akan kembali terpantul di harga 2050-an ini. Semoganya terpantul. Jadi semoga dia bisa bergerak seperti ini, minimal bergerak sideways dulu di area sini, baru dia kembali naik ke atas ya. Nah, atau kalau seumpama ternyata dia tidak bisa mantul di area sini, kemungkinan dia akan lanjut turun ke harga ini, ke harga 1715-an ini ya. Oke. Jadi seperti itu untuk Adro. Ini kita menggunakan time frame besarnya dulu. Ini kita hapus dulu untuk melihat time frame yang lebih kecil lagi, untuk melihat pola lebih detailnya lagi. Saya hapus dulu. Tapi untuk garis support resistannya tidak saya hapus. Kita akan menggunakan time frame hariannya. Nah, untuk time frame hariannya bisa kita lihat ya, dimana kemarin ketika dia di masa ex-date-nya itu. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita melihat polanya dulu ya untuk saham Adro ini. Sebenarnya harusnya kalian untuk yang punya saham Adro ini nggak kaget ya, dimana dia kalau dari pola-pola sebelumnya ketika dia mencapai atau di tanggal ex-date-nya, dia juga sering terjadi yang namanya gap down. Seperti tahun 2023 ini di bulan Desembernya dia terjadi gap down ya. Di sini kita lihat, ini dia terjadi gap down minus sekitar 6,27%, dan kemudian di sini di tanggal 28 Mei 2024 dia juga mengalami gap down ya. Di sini gap down sekitar 6-7% juga. Jadi sama ya, di akhir tahun 2023 dan kemudian di pertengahan 2024 dia mengalami gap down sekitar 6-7%. Nah, cuman kalau untuk saat ini Adro kita lihat ketika dia di masa ex-date-nya di tanggal 28 November kemarin, dia itu mengalami gap down yang cukup dalam ya di sini ya, dimana sekitar 40-an persenan atau bisa dibilang yang 42-43%-an ya. Seperti itu. Nah, jadi ini bisa dibilang berapa kali lipatnya dibandingkan dengan gap down sebelumnya. Nah, itu juga bisa kita lihat juga ya, dimana gap down sebelumnya juga pembagian dividennya itu cuman sekitar Rp199 aja per lembarnya, dan kemudian di pertengahan bulan Mei itu pertengahan 2024 itu cuman Rp209 aja. Jadi bisa dibilang rata-rata sekitar Rp200-an per lembarnya. Nah, ini yang luar biasa di saham Adro ini di tanggal 28 November kemarin, dia itu bagi dividen sebanyak Rp1.358 per lembar saham. Jadi bisa dibilang ini sangat-sangat jumbo banget ya dibandingkan dengan pembagian saham-saham pembagian dividen di periode-periode sebelumnya ya. Nah, makanya di sini bisa dibilang ini bisa dibilang para dividen hunter ketika mereka sudah kenyang mereka langsung lompat gitu aja. Jadi mereka itu yang udah ngambil misal di harga-harga berapa ya, di harga-harga 2.700-an atau di harga under 3.000-an. Jadi ketika mereka sudah di tanggal ex-date-nya kemarin, mereka langsung lompat semua. Jadi mereka sudah cukup kenyang untuk dapatkan dividen yang sangat jumbo dari saham Adro ini. Nah, itu mereka yang misalnya ambil di harga-harga di bawah 3.000-an. Nah, pertanyaannya untuk kita yang baru ambil, misal ternyata kita beli di harga 4.000-an, atau malah kemarin kita baru ambil, misalnya baru dengar, baru istilahnya dapat beritanya telat nih, Adro akan bagi dividen yang sangat-sangat jumbo sekitar 1.300-an ya. Jadi dimana kalau pola-pola sebelumnya, nggak masalah aku dapat dividen, aku bakal minus sekitar 7 atau 10%-an, setidaknya aku akan dapat 1.300-an istilahnya seperti dividennya atau bagi hasilnya. Tapi ternyata itu di luar skenario kita atau di luar prediksi kita, dimana dia sampai minus 40%-an ya saham Adro itu. Nah, jadi untuk kalian yang beli di harga-harga berapa, di harga 3.800-an itu mungkin saat ini kalian masih belum balik modal ya, istilahnya masih rugi walaupun dapat imbal hasil sekitar lumayan banyak di 1.300 per lembarnya. Dan itu minus sekitar 44%. Kalau saya hitung secara kasar-kasarannya ya, ketika kita beli di harga 3.800-an, maka istilahnya kita baru dapat imbal hasil itu sekitar 36%-an. Sedangkan minus yang harus kita tanggung itu adalah sekitar
40%-an. Jadi masih tombol sekitar minus 4%-an kalau itu yang beli di harga 3.800-an. Tapi kalau beli yang di harga 4.000-an mungkin minusnya masih banyak ya, seperti itu. Nah, jadi ya kita kedepannya Adro ini akan kemana? Seperti kita sebutkan di awal tadi, ya semoga aja dia bisa terpantul di harga 2050-an ini. Kalaupun dia nggak terpantul, dia akan lanjut turun ke support 1715-an. Semoga aja dia bisa kembali naik ke harga 3000-an atau kembali menyentuh di harga 4000-an. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang beli saham Adro ini ya kembalikan lagi ke mindset masing-masing ya. Jadi saham Adro ini kita beli untuk apa? Untuk trading jangka pendek atau jangka panjang atau untuk investor ya. Jadi kalau untuk kalian yang beli untuk jangka panjang atau investor, ya sudah hold aja terus. Selagi harganya turun ya itu berarti bisa dibilang dapat diskon ya. Jadi beli-beli terus sampai dia akan kembali naik lagi seperti itu. Tapi untuk kalian yang mau membeli saham Adro ini kemarin ketika ya istilahnya ikut-ikutan aja, ya siap-siap ya, kita harus sudah menyiapkan strategi, harus keluar atau jadi investor dadakan di saham Adro ini. Oke, jadi sekian aja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.